Kami rindu Tuhan mendapati kami menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Yang melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami, bukan hanya mendengar atau menerima. Karena itu tolong Tuhan, di pagi hari ini kami rindu Engkau terus berbicara kepada kami. Bahkan Roh Kudus-Mu menegur kami, mengingatkan kami melalui kebenaran firman-Mu. Kepada kami semua Tuhan yang sudah hadir, baik jemaat Tuhan maupun hamba-Mu yang menyampaikan. Sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan jam ini, waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa semua yang saya katakan, amin. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau sudah lihat di gambar di depan, ada dua orang ya saudara. Manakah menurut saudara orang Kristen, ya dua-dua orang Kristen, manakah menurut saudara orang Kristen yang lebih duniawi? Ayo saudara. Mungkin kebanyakan kita gitu ya akan berpikir yang lebih duniawi, yang pakaiannya mentereng ya, yang bajunya buatan desainer ternama. Kalau yang satu sederhana itu enggak duniawi. Namun saudara, saya mau kasih tahu, keduniawian yang akan kita bahas pada hari ini bukanlah hal-hal fisik saja, bukanlah hal-hal materi atau hobi atau sesuatu yang di luar aturan, sesuatu yang di luar standar konservatif, tapi sebenarnya berbicara tentang hati, saudara, ya. Masalah hati bukan sekedar masalah apa yang terlihat di luar. Nah, menurut definisi Jerry Bridges yang bukunya kita sudah bahas beberapa minggu, hati yang dunia itu hati yang terpaku pada hal yang sementara. Yang kedua adalah hati yang mempengaruhi hidup sehingga mengikuti nilai dunia tanpa menguji apakah itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau enggak. Nah, di dalam buku Respectable Sin dikatakan bahwa keduniawian ini adalah sangat berbahaya, saudara ya. Padahal ini adalah dikatakan dosa yang terhormat. Dosa yang mungkin ada bahkan di antara bisa menyusup di hati saya dan hati setiap kita yang setiap minggu ke gereja, yang sudah melayani Tuhan. Atau orang-orang yang aktif gitu ya di gereja. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, sejalan dengan itu seorang juga yang bernama David Wells mengatakan bahwa keduniawian itu adalah sistem nilai yang di sepanjang zaman. Jadi bukan hanya dulu atau sekarang, tapi di sepanjang zaman yang berpusat pada perspektif manusia yang sebenarnya melawan Tuhan. Dan melihat bahwa apa yang dosa itu menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Dan kebenaran itu menjadi sesuatu yang aneh. Jadi kalau kita melakukan kebenaran kita aneh gitu ya. Ini dunia keduniawian ya. Nah, bagaimana keduniawian ini bisa menyusup di dalam jiwa kita sebagai orang-orang yang ada di gereja, orang-orang Kristen pada zaman ini. Saudara, mari kita membaca di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15 sampai ayat yang ke-17. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Saudara, bisakah saya mengajak kita semua untuk membaca bersama-sama secara bergantian? Saya akan baca ayat 15, kemudian minta yang wanita baca ayat 16 dan yang pria baca ayat 17. Mari kita membukanya, 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Mengatakan demikian. Janganlah mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, kasih kepada Bapa tidak ada di dalam orang itu. Yang wanita silakan. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, 1 Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Rasul Yohanes juga yang menulis Injil Yohanes. Saudara, perhatikan saya menggarisbawahi kata dunia. So, bagaimana dikatakan jangan mengasihi dunia. Padahal di dalam Injil Yohanes itu ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa karena kasih Allah akan dunia ini. Apakah itu bertentangan, saudara? Saudara, rupanya Rasul Yohanes mengartikan di dalam Injil Yohanes dan juga di dalam 1 Yohanes, kata dunia itu adalah segala sesuatu yang sebenarnya sudah bertentangan dengan Tuhan. Jadi dunia yang dimaksud di dalam tulisan Yohanes adalah dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, dunia yang menjauhi Tuhan, dunia yang melawan Tuhan. Maka saudara ingat,
kalau Yohanes 3 ayat 16 ketika Allah mengatakan demikian Allah mengasihi dunia, maka ia kemudian mengutus anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Berarti apa saudara? Karena dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Dunia ini sudah korup. Dunia ini melawan Tuhan. Dan dunia ini bisa dihukum karena kebinasaan. Tapi mata Allah, hati Allah tergerak untuk mengasihi dunia yang seperti itu. Mengasihi dunia yang bobrok. Dengan cara apa? Dengan cara Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan dunia yang sudah bobrok. Orang-orang yang tinggal di dalam dunia yang percaya kepadanya diselamatkan. Maka Tuhan Yesus ingin supaya kita semua yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, yang sudah menerima anugerah keselamatan yang tinggal di dalam dunia, kita jangan lagi mengasihi dunia yang bobrok, yang rusak dengan mengikuti apa yang dunia tawarkan. Tapi kita harus diutus di dalam dunia ini untuk mengabarkan kasih Tuhan Yesus. Untuk mengabarkan Injil kebenaran Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, apa artinya dunia? Ada 3 ciri dunia dari 1 Yohanes pasal 2 ini. Yaitu yang pertama adalah saudara keinginan daging. Saudara, keinginan daging itu adalah sesuatu yang membuat fisik atau daging kita merasa enak. Ya, yang membuat kita gak bisa berhenti. Itulah bermacam-macam kecanduan. Dan paling bahaya saudara, ternyata kecanduan ini bukan ada di luar sana. Tapi orang-orang yang ada di dalam gereja. Saya pernah mendengar satu orang mengatakan demikian. Aduh, doain saya. Kenapa? Soalnya dia seorang ketua pemuda. Waktu itu kan pelayanan di Jakarta. Tapi apa yang terjadi saudara? Seorang ketua pemuda yang aktif. Kalau kelihatannya tiap minggu dia melayani di gereja. Tapi ternyata yang mengagetkan, dia belum menikah. Tapi dia kecanduan ke PSK. Saya itu sangat, kok iya? Dia bilang, karena satu kali dia datang, ternyata kayaknya nggak apa-apa ya gitu ya. Yang kedua, yang ketiga, lama-lama kecanduan dan dia nggak bisa berhenti. Itu membuat dia merasa bahwa ya ini yang saya butuhkan. Saudara, keinginan daging, apalagi saudara, ada teman saya mengatakan bahwa satu kali dia ditawarin sama adiknya sendiri, saudara, adiknya sendiri. Ayo kok katanya ya. Coba-coba gitu ya, kamu punya uang berapa? 1 juta, ayo nih cobain online gitu ya, oke. Ternyata itu judi saudara, 1 juta ternyata untung 1 juta. Wah, bulan berikutnya oke deh 5 juta sekarang. Untung apa gimana? Ternyata makin lama dia malah kehabisan semua tabungan, investasi dan rumahnya pun sampai dia nggak punya apa-apa, sampai harus berhutang. Nah ini kecanduan yang tanpa disadari membuat nggak bisa berhenti. Ya ini keinginan daging. Keinginan mata, apa itu keinginan mata? Keinginan mata yang membuat fokus hati ini melihat segala sesuatu yang indah-indah gitu ya. Tapi membuat kita nggak pernah puas. Misalnya kita udah punya handphone gitu ya, gadget yang bukan jadul tapi lumayan. Tapi kemudian ada yang baru, wah terus kita kejar. Kita udah punya kendaraan, kemudian kita terus mengejar. Dan itu tidak pernah memberikan kepuasan. Saudara, saya pernah membaca sebuah buku, Sotifested ya gitu ya, tentang bagaimana orang yang berbelanja. Dan dia mengatakan demikian, di buku itu dia menulis gini. Saya kalau belum berbelanja itu kayak gemeteran katanya, kayak orang sakau, kayak gemeteran, nagih, aduh kayaknya harus berbelanja. Dan di dalam buku itu buku sampai 2 jilid ya, dikatakan bagaimana ketika dia melihat barang-barang bermerek, wah dia benar-benar seperti kayak apa kalau kita lagi lapar gitu ya, melihat makanannya itu kayak gitu. Kemudian dia menyentuh barangnya. Wah, luar biasa, memberikan satu kepuasan yang luar biasa sampai kemudian dia membeli itu. Waduh, tapi apa yang terjadi? Ditimbun sampai dia kaget ya karena mau pindah rumah dan mau bersih-bersih. Waduh, ternyata banyak sekali saudara barang-barang yang belum dipakai. Nah, ini rasa puas yang diinginkan ternyata nggak memberikan rasa puas. Ini keinginan mata. Kemudian keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup ada. Fokus hati yang terikat kepada pengakuan, kepada prestasi, atau kepada hal-hal yang memvalidasi. Ya,
Sehingga kita menginginkan pujian, kita menginginkan sorotan. Kalau kita nggak dapat itu kayaknya ada yang hampa, ada yang kosong. Nah saudara, hati-hati di dalam 3 hal ini yang disebutkan. Ini 3 wajah dunia, saudara lihat ya. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Tapi semua berfokus apa sebenarnya? Hati. Ya, semuanya itu sebenarnya adalah masalah hati, bukan masalah di luar. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kita dikatakan bahwa masalah hati ini bisa kita tanggulangi saudara. Di dalam Roma 12 di situ dikatakan, ya saudara ya, saya lanjut lagi. Dalam Roma 12 mengatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kamu boleh membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Saudara, hari-hari ini kita sedang dibentuk oleh apa? Oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus yang seharusnya membentuk kita semakin hari serupa dengan Tuhan, atau oleh apa saudara? Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, saya kembali lagi ya. Bahaya keduniawian ya, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Tanpa kita sadari itu mempengaruhi hati dan jiwa kita. Sehingga membuat kita tidak lagi berfokus kepada kasih Tuhan. Menggantikan Tuhan yang sudah mati bagi kita dengan hal-hal yang lain. Saudara, karena itu jangan biarkan dunia mencuri hati kita dari kasih Bapa. Saudara, karena ya, ibaratnya kapal yang kemudian tanpa disadari ada keropos gitu ya, air masuk karena korosi yang ada dan terjadi pengabaian oleh awak kapal. Dia udah lihat ada air, nggak apa-apa lah bisa dipel gitu ya, yang penting kan penumpang nggak lihat. Nah lama-lama ternyata ini mempengaruhi keseimbangan kapal menurut dunia maritim ya yang saudara baca. Sehingga kemudian kapal itu tidak bisa dikendalikan, lama-lama miring dan akhirnya tenggelam. Hanya karena mengabaikan kebocoran yang kecil. Nggak apa-apa, ternyata bisa tenggelam. Sudah ilustrasi ini memberi satu peringatan kepada saya dan saudara. Supaya kita harus berhati-hati dengan apa yang ada di hati kita. Fokus kecenderungan kita kemana saat ini. Ketertarikan kita kemana pada saat ini. Lalu bagaimana solusinya saudara? Bagaimana solusinya? Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dan terus-menerus bertanya. Seperti yang saya katakan tadi ya. Apa yang akhir-akhir ini menjadi ketertarikan saya dan saudara? Apakah akhir-akhir ini segala keputusan-keputusan kita ambil karena kita bergumul dengan Tuhan di dalam doa, atau lebih karena logika pemikiran, lebih karena orang lain melakukan ini maka saya juga melakukan itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada saat ini apa yang membuat kita cemas atau membuat kita sedih? Apakah karena kita jauh dari Tuhan, karena dosa-dosa kita, atau karena kita tidak diakui oleh orang lain? Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang saat ini lebih banyak kita habiskan di dalam hidup kita, waktu-waktu kita ya, kita kan dikasih waktu 24 jam. Apa yang lebih banyak kita habiskan di dalam 24 jam itu? Saya nggak tahu akhir-akhir ini dunia kita dipenuhi dengan piala dunia nggak? Wajar ya, piala dunia. Lalu akhirnya kita nggak pernah dengerin firman Tuhan lagi. Ya kan wajar, namanya juga piala dunia. Nanti ada musim kan piala dunia selesai gitu ya. Akhirnya kita skip baca firman Tuhan atau bahkan kita skip hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Bahkan kita nggak pernah dengar lagu rohani dan sebagainya. Tapi lebih banyak kita ngomongin apa yang tren saat ini. Ataukah akhir-akhir ini pikiran kita dipenuhi dengan kecemasan. Wih, saham saya ternyata ya ini lagi turun dan sebagainya. Perbincangan kita dipenuhi dengan hal-hal seperti itu. Ataukah perbincangan kita lebih banyak kita sharing firman Tuhan. Pernah gak saudara? Sekali lagi, apa yang saat ini lebih menarik hati kita? Bukan kita gak boleh kerja, bukan kita gak boleh punya hobi, bukan kita gak boleh melihat film. Tapi hati-hati jangan sampai itu semua merampas seluruh hidup kita sampai Tuhan gak ada tempat menjadi berhala dalam hati kita. Sudah saya pernah sampai menghapus gitu aplikasi webtoon. Kalau saya pernah tahu webtoon,
Itu webtoon kayak komik zaman sekarang ya. Gambarnya bagus banget dan FYI banyak webtoon yang akhirnya jadi drakor gitu. Jadi sebelum ada drakor tuh baca webtoon. Asik banget ya saudara. Itu pernah dari malam sampai subuh. Nah, itu kayak nggak sadar gitu ya. Terus kayak waduh penasaran gitu ya. Bukan cuma satu seri tapi dalam satu malam saya bisa ada yang lain lagi nih yang bagus. Wah gitu. Karena kan itu kan kita kayak apa ya? Algoritma ini ya, kalau kita udah buka satu, wah dia tahu nih kayak apa, internet tuh tahu kan, kita suka nih yang cerita kayak gini, nanti ada satu lagi, oh ini judulnya bagus juga, wah ini judul, nggak habis-habis saudara. Akhirnya waktu itu saya ditegur ya sama Tuhan, dalam hati pikir, aduh ini kok waktu itu baca webtoon terus, nggak pernah dengar lagu rohani lagi, bahkan baca Alkitab tuh kayak ya udahlah baca gitu ya. Akhirnya sebagai satu rutinitas bahwa saya hamba Tuhan saya saat teduh gitu ya. Akhirnya nggak boleh nih kayak gini. Saya kemudian menghapus aplikasi webtoon itu. Saya mungkin nggak kuat iman. Mungkin kalau saudara imannya lebih kuat kali ya. Kalau saya belum kali ya. Jadi saya hapus itu dan wah saya nggak bisa kayak saya nggak akan baca lagi deh kayaknya karena ini membuat hidup saya lebih fokus pada itu. Begitu juga dengan drakor saudara. Makanya saya sekarang lebih senang nonton kayak Running Man atau apa ya. Karena aduh kalau udah satu gitu ya nanti berikutnya sampai akhirnya judul itu berakhir dan ternyata udah jam 6 pagi gitu ya. Itu yang saya alami. Saya nggak tahu kalau saudara, mungkin saudara lebih baik kali dari saya ya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, bagi kita anak-anak Tuhan atau orang-orang yang ada di gereja adalah pertanyaannya bagaimana akhir-akhir ini cara kita bekerja saudara. Apakah kita yang menamakan anak Tuhan, cara kita bekerja, cara kita berelasi dengan orang itu seperti orang yang mengenal Tuhan Yesus atau malah bukan orang yang mengenal Tuhan. Apa yang menjadi pemikiran kita lebih banyak? Apa tadi saya katakannya? Apakah saham yang sedang naik turun, ekonomi yang kurang bagus, ataukah ada kerugian atau apa saudara? Saudara jika hari-hari ini semua fasilitas kita, kekayaan kita, materi yang kita gunakan itu diambil oleh Tuhan. Apakah kita bisa mengatakan Tuhan cukup bagi saya? Saya pernah menemukan ada jemaat yang dulu saudara itu kayaknya segala yang dia miliki dia bilang ya tiba-tiba kayak hilang gitu. Dia punya aset rumah, toko dan sebagainya. Secara tidak terduga jadi ada seorang anaknya yang tinggal tidak di satu kota dengan dia. Kemudian tiba-tiba ada debt collector datang di rumahnya bahwa anaknya ini berhutang sekian miliar dan menggunakan nama orang tuanya sebagai penjamin. Dan anaknya itu nggak bisa dihubungin sampai hari ini. Sampai suaminya sakit, sampai rumahnya berapa banyak yang dijual, hanya tinggal toko satu-satunya tempat mereka bekerja, suami istri dan tinggal di toko itu. Itu pun ditolong oleh saudaranya. Sampai kesehatannya menurun, materi. Saudara, seorang yang aktif ke gereja, seorang yang melayani Tuhan. Tapi hari ini ketika Tuhan izinkan itu terjadi, dia mengatakan, saya bersyukur karena saya masih punya Tuhan. Di dalam segala pergumulan yang saya nggak duga terjadi seperti ini, ternyata Tuhan hadir. Dan dia mengatakan, dia mau mengampuni anaknya meskipun sampai hari ini anak menantu dan cucunya itu nggak tahu di mana. Ada yang bilang udah pindah ke luar negeri, membiarkan papa mamanya yang sudah lansia menanggung utang sampai papanya sakit-sakitan dan dirawat di rumah sakit. Ini yang terjadi tiba-tiba tidak terduga. Tapi kalau Tuhan izinkan, saudara, apakah kita bisa berkata aku tetap bersyukur karena Tuhan terus hadir dan tidak meninggalkan? Atau kita akan menjadi kecewa sama Tuhan. Kenapa aku mengalami seperti ini? Saudara, bagaimana dengan diri kita? Nah saudara, satu-satunya cara ternyata untuk supaya saya dan saudara tidak terikat kepada apa yang ada di dunia. Tidak terikat kepada apa yang kelihatan, tidak terikat kepada segala macam kesenangan dunia. Satu-satunya cara dikatakan oleh seorang yang bernama Thomas Chalmers itu mengatakan bahwa kita harus
melihat pesona Tuhan Yesus lebih besar daripada pesona dunia ini. Karena ternyata cara terbaik menghilangkan kecintaan kepada dosa dan dunia adalah cinta Tuhan Yesus yang mengisi hati kita. Karena keterikatan kita kepada dunia, segala kenikmatan tadi ya, kenikmatan mata, kenikmatan daging dan juga angkauan hidup, itu terjadi karena hati kita kosong. Hati kita kosong dan kita mulai menggantikan dengan hal-hal yang lain yang kita pikir itu menjadi sandaran kita. Saudara, setiap kita, saya dan saudara punya keterikatan yang berbeda. Ada orang yang terikat di keinginan mata, ada orang yang gampang digoda dengan keinginan daging, ada orang yang gampang tergoda dengan keangkuhan hidup. Masing-masing kita berbeda karena kita itu dibesarkan kan punya pola asuh yang berbeda. Yang seharusnya hati dan jiwa kita diisi dengan cinta orang tua dari kecil, tapi itu nggak terjadi, membuat ruang kosong dalam hati dan jiwa kita. Sehingga kita kemudian mulai mengganti dengan berhala-berhala yang ada di dalam dunia ini dengan cinta segala macam ya, dan itu kita pikir memuaskan hati kita, yang membuat kita bisa membanggakan diri dengan prestasi, yang membuat kita bisa membanggakan diri dengan mungkin segala kekayaan kita, yang membuat kita bisa dipandang dengan segala hal yang baik yang kita kenakan. Nah, sudah masing-masing kita punya sebenarnya, itu perlu kita cek. Kita sebenarnya kecenderungan kemana? Nah, karena menurut Thomas ini, supaya kita nggak bisa tertarik dengan dunia, pesona Tuhan Yesus itu harus lebih besar dari semuanya. Saudara, ingat kisah wanita Samaria dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Saudara, itu seorang wanita yang tidak mengenal Tuhan Yesus, seorang wanita yang hidupnya kosong, dan dia kemudian mencari pemenuhan kepuasan dengan apa? Dengan cinta pria, ya kan saudara? Dengan cinta laki-laki. Nah, ini berhalanya dia cinta laki-laki. Mungkin dia nggak tergoda dengan tadi ya, dengan baju bagus dan sebagainya pada saat itu, dengan hal-hal yang membanggakan. Tapi dia lebih digoda dengan cinta, karena itu yang kosong, cinta pria. Sampai kemudian tidak ada yang memuaskan dia, sudah berganti-ganti pasangan. Bahkan 5 suami. Tidak ada yang bisa memuaskan hatinya, mengisi kekosongan jiwanya dengan cinta pria, itu nggak bisa. Sampai kemudian Tuhan Yesus melihat dan Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus menjumpai wanita ini dari perjalanan sengaja ngelewatin Samaria untuk menjumpai wanita ini. Karena Tuhan tahu dia membentukkan cinta Yesus yang sejati. Yesus katakan apa? Minumlah air hidup, ya kan? Dia datang ke sumur itu membawa bejana kosong. Ya, bejana kosong itu tanda hatinya yang kosong. Dia mengisi dengan hal-hal yang duniawi. Dan kemudian Tuhan Yesus bilang, minumlah air hidup. Maka kamu tidak akan haus lagi. Karena aku air hidup yang memberikan kelimpahan. Dan saudara, luar biasa, bagian ini sangat menggugah hati saya. Karena seorang worshiper, seorang yang menjadi true worshiper ya. Ayat ini selalu digunakan oleh para penyembah menjadi true worshiper. Seorang yang menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Selamat dipanggil menjadi true worshiper. Pertama-tama bukan murid Tuhan Yesus. Bukan orang-orang Farisi. Bukan siapa yang rajin ibadah. Tapi seorang wanita Samaria yang kosong hatinya. Dipanggil oleh Tuhan Yesus. Diisi hatinya kosong dengan kasih yang sejati. Maka Tuhan mengatakan, Bapa mencari penyembah yang menyembah aku di dalam roh dan kebenaran. Saudara, penyembahan adalah ketika kita tahu bahwa siapa menjadi pemilik kita. Siapa yang punya dunia ini, maka kita menyembah Tuhan yang sejati. Itulah wanita ini dipanggil. Sekarang saya dan saudara menyembah siapa? Kalau kita yang sudah tahu kebenaran, hari-hari ini kita lebih banyak menyembah siapa? Menyembah Tuhan, kita menjadi true worshiper, kita worshiping God. Atau kita menyembah hal yang lain. Karena saudara, menjadi satu peringatan bagi saudara dan saudara. Seorang yang bernama Demas, seorang pelayan Tuhan, rekan daripada Paulus. Dia melayani Tuhan, melayani di daerah-daerah, tapi kemudian hatinya lebih terpikat akan uang. Sehingga Paulus mengatakan, Demas, dia sudah cinta uang. Dan dia bukan hanya meninggalkan pelayanan pada saat itu. Bukan hanya meninggalkan Paulus sebagai rekan. Tapi dia meninggalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena hatinya lebih terikat kepada apa? Kepada uang. Cinta akan uang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, beda banget ya. Saudara tahu gak orang ini? Bagi orang yang mengikuti K-pop. Ada?
atau saya sudah dia ini founder dari JYP Entertainment ya saudara. Dan saya sangat surprise gitu ya. Ternyata di 2026 ini JYP ini mengundurkan diri dari JYP Entertainment dan dia mengatakan saya nggak jadi COO tapi saya hanya akan backup dari belakang untuk mendidik artis-artis muda. Jadi kalau sudah tahu 2PM mungkin ya, wah kayak saya udah jadul. Saya lebih tahu BTS kali ya daripada 2PM ya. 2PM udah agak lama juga ya. Nah Twice gitu ya, ini artis-artis yang dinaungi oleh JYP Entertainment. Tapi yang sangat surprise saudara, ternyata orang ini kemudian sekarang memiliki satu komunitas di USA, sebenarnya dari tahun 2024. Kemudian dia punya channel YouTube dan dari channel YouTube-nya itu, kalau saudara boleh lihat Instagram dari dia itu selalu ingin supaya mengajak orang untuk membaca Alkitab. Mengajak orang untuk mencintai firman Tuhan. Di dalam satu videonya dia mengatakan bahwa orang Kristen itu harus haus akan firman Tuhan. Harus baca Alkitab, harus rindu belajar Alkitab. Masa kita katanya orang Kristen tidak mau baca Alkitab, tidak haus, tidak rindu untuk belajar Alkitab. Wah saudara ya, jadi dia selalu ingin baca Alkitab. Sehingga ada para netizen biasanya yang bilang, waduh gimana nih katanya artis-artis yang dibawa dia nanti disuruh baca Alkitab semua. Wah sesat. Saudara lihat, orang yang mengajak orang baca Alkitab dituding apa? Wah sesat nih, pengikut ajaran sesat nih, dia terlalu berapi-api. Ya kan? Sistem dunia menilai. Orang yang ajak orang baca Alkitab bilang, sesat. Ini nggak boleh nih, Alkitab nggak boleh omongin ya, apalagi artis-artis gitu nggak boleh, ini dunia yang tabu. Dianggap itulah yang menjadi hal yang benar. So inilah dunia kita. Mana yang kita pakai sebagai gaya hidup kita di dunia ini. Sudah yang kasih dalam Tuhan, kita sebagai orang yang sudah ditebus dengan darah Tuhan Yesus mahal. Kita adalah orang-orang yang katanya percaya Injil Tuhan. Saudara, di dalam Matius pasal 6 ayat 24 dikatakan kita tidak boleh mengabdi pada dua berhala. Mamon ya dan yang lain. Kalau kita bilang kita penyembah Tuhan, maka kita harus menyembah Tuhan. Bukan hanya di gereja, tapi seluruh hidup kita adalah kita menjadi penyembah Tuhan. Apa yang saat ini kita sembah? Firman Tuhan mengatakan juga di dalam kitab 1 Petrus dikatakan bahwa kita sudah ditebus dengan darah Tuhan Yesus. Maka seharusnya hidup kita bukan kita pakai lagi dengan mengisi dengan hal yang sia-sia. Bukan mengejar hal-hal yang hanya sementara. Fokus kita bukan hanya mengejar pada hal-hal yang nanti hilang. Yang akan kita bawa kalau kita nggak ada di dunia ini. Tapi seharusnya kita berpikir pada hal-hal yang bernilai kekal. Karena di dalam kitab Galatia mengatakan bahwa kita harus bermegah pada salib Tuhan Yesus. Itulah yang menjadi kebanggaan kita. Bukan apa yang kita pakai, bukan apa yang kita miliki. Bukan hanya apa yang saat ini menjadi barang-barang kita. Tapi kita harus bermegah kepada Tuhan Yesus. Tapi saudara, bisakah kita memiliki gaya hidup seperti itu? Bisakah kita orang yang memiliki Injil, punya gaya hidup yang bertentangan dengan gaya hidup yang kebanyakan saat ini? Sudah bisa ya kalau kita sekali lagi mengkhotbahkan Injil setiap hari. Jadi saudara jangan hanya puas kalau saya dan saudara, ya saya kan sudah jadi orang Kristen, saya sudah terima Tuhan Yesus kok. Berhenti di situ. Tapi harusnya tiap hari kita khotbahkan Injil kepada diri kita. Sadar siapa saya di hadapan Tuhan. Karena Injil itu membuat kita tahu siapa diri kita, identitas kita yang benar. Dan tahu siapa Tuhan kita. Saya adalah orang berdosa. Tapi Tuhan baik sama saya. Tuhan mengasihi saya. Saya diselamatkan oleh Tuhan. Maka saya bisa ada sampai hari ini. Maka saya orang yang berdosa yang sudah diselamatkan. Saya harus menyembah Tuhan. Saya harus memberitakan tentang kasih Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah yang harusnya kita lakukan. Kita harus membongkar dosa keduniawian dengan cara rohani, yaitu terhubung dengan Tuhan. Enggak ada cara lain saudara, kita membutuhkan cara rohani. Yang pertama adalah apa yang Jerry Bridges usulkan kepada kita. Itu kalau kita
hati kita sudah condong kepada sesuatu. Wah, kayak kita pengen beli, atau kita tertarik, atau kita lagi kayak kepala kita penuh dengan sesuatu hal gitu ya. Entah itu materi, entah itu apa kayak gitu ya, uang atau apa. Kita pikirkan, ini kita sudah pikirin berapa hari ya. Apakah ini menjauhkan kita dari Tuhan atau malah mendekatkan kita dari Tuhan? Apakah ini membuat hati saya tambah percaya sama Tuhan atau hati saya tambah cemas? Saudara, ini yang perlu kita pikirkan. Nah, yang kedua caranya supaya cara rohani untuk kita menjauhi dosa keduniawian adalah bagaimana supaya kita bisa terus bisa untuk mengingat akan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus terus bisa memenuhi pikiran kita, bukan dengan keduniawian tapi dengan cinta Tuhan. Dan tidak ada jalan lain kita bergantung satu-satunya kepada anugerah Tuhan. Ya saudara, kepada anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan itu melalui apa saudara? Satu-satunya adalah firman Tuhan. Yang mengingatkan kita akan cinta kasih Tuhan. Yang mengingatkan kita siapa diri kita dan siapa Tuhan kita. Kalau hari-hari ini kita agak sulit untuk membagi waktu untuk membaca firman Tuhan, itu menjadi pertanyaan juga ya saudara, kita sadar nggak akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah saudara, yang berikutnya latihan praktis yang kita bisa lakukan supaya kita menjadi warning jangan sampai dosa keduniawian ini menyusup di dalam hati dan jiwa kita adalah, mari kita lakukan. Yang pertama adalah kalau 30 menit sebelum tidur sama 30 menit setelah bangun, mari kita coba untuk jangan lihat gadget dulu. Ya, biasa orang-orang gitu ya. Gadgetnya biasa taruh di mana? Pasti di sebelah tempat tidur kan? Ayo. Atau nggak ada. Gadgetnya taruh di kamar sebelah gitu ya. Dan kita tidur di kamar ini. Ada nggak? Rata-rata gadget itu pasti sebelah kita. Ya kan? Sehingga kita bangun, langsung. Saudara, mari kita 30 menit sebelumnya. Saudara, ini menolong saya karena saya juga orangnya suka OVT gitu ya. Pernah saya scroll bukan hanya 30 menit tapi ternyata udah sejam. Dan saya jadi nggak bisa tidur. Kenapa? Wih, ngeri juga ya. Beritanya tuh kayak aneh-aneh di Instagram, ada ini. Waduh, jadi saya nggak bisa tidur ya. Kemudian besok paginya demikian. Jadi kacau, saudara. Yang saya lakukan, saya terapkan itu. Jadi sebelum tidur, saya nggak mau lihat HP. 30 menit usahakan dan berdoa gitu ya, maksudnya kayak refleksi diri ya, hari apa bersyukur dan sebagainya. Berikut bangun pagi juga saudara, bangun pagi kan kadang kita Alkitabnya di gadget kita ya, tapi mari coba kita lakukan supaya kalau kita saat teduh gitu saudara ya, oke kita baca Alkitab, tapi jangan scroll yang lain ya. Saya lakukan begini saudara, 6.15 itu biasa saya mulai bangun, mulai keluar. Dan itu waktunya matahari sedang sunrise gitu ya, sedang sunrise. Dan dari rumah saya itu kayak kelihatan gitu bias-biasnya. Apa yang saya lakukan tiap pagi itu saya bilang, Tuhan terima kasih kalau saya bisa bangun hari ini, saya bersyukur sama Tuhan. Karena Tuhan setia dalam hidup saya. Kalau saya melihat awan yang gelap itu tapi ada sunrise-nya, saya bilang Tuhan ini kayak Tuhan tuh berbicara ya, di tengah-tengah gelap itu Tuhan selalu hadir. Dalam kondisi dunia bagaimanapun seharusnya saya nggak harus cemas. Karena Tuhan hadir dengan menunjukkan ada sunrise itu di tengah-tengah awan yang gelap yang seringkali ada. Dan itu melatih saya untuk saya terus bersyukur. Kalau enggak, waduh saudara, gampang sekali pikiran saya itu teralihkan dengan macam-macam yang ada. Yang kedua saudara yang perlu kita lakukan adalah di tengah-tengah budaya zaman ini yang flexing ya kan, suka pamer dan sebagainya. Ini budaya sekarang, kita nggak bisa menutupi kondisi. Mari kita mendisiplinkan diri dengan apa yang kita punya. Coba kita latih ya, selain perperuahan kita kemudian melatih diri untuk membantu pekerjaan Tuhan, diakonia, misi, atau kita membantu sesama yang membutuhkan. Jadi kita dengan apa yang kita punya kita melatih diri untuk Tuhan aku cukup dengan segini. Meskipun bakal berkurang kan, kita udah perpuluhan, udah kasih pekerjaan ini, pekerjaan Tuhan ini itu, kita bantu orang. Tapi biar hati kita dipenuhi dengan saya puas dengan yang ini. Dengan yang sekian puluh persen ini. Ajar saya Tuhan. Ini melatih kita loh saudara. Untuk bisa puas dengan apa yang
Tuhan berikan, bahkan kita bisa memberikan pada orang lain. Dan yang ketiga, ubah cara berpikir kita. Kalau biasanya kita kan bersyukur karena apa? Terima kasih karena pekerjaan. Terima kasih Tuhan, hari ini aku bisa melakukan ini, aku bisa melakukan itu. Terima kasih Tuhan karena hari aku memperoleh keuntungan. Apalagi saudara, banyak hal-hal kayak keuntungan, kebaikan. Tapi belajar untuk kita bersyukur juga, bukan hanya hal-hal yang kita bisa lakukan. Tapi kalau ada hal-hal yang kita gak bisa lakukan yang tidak mencapai target. Latih diri kita untuk Tuhan, ketika Tuhan izinkan ini terjadi, ajar saya supaya saya tetap melihat apa yang menjadi rencana Tuhan untuk saya. Tuhan, hari ini saya mengalami seperti ini. Mungkin saya mengalami gak enak, ada relasi yang gak benar. Mungkin ya ada orang yang seperti apa yang kita jumpai. Ajar saya untuk melihat bagaimana kehadiran Tuhan di tengah-tengah hal yang seperti ini. Saudara, biar ini boleh melatih kita supaya hati kita tidak terikat kepada keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ada satu lagu saya mau ajak kita untuk nyanyikan. Saudara, lagu ini judulnya Sampai Akhir Hidupku. Lagu ini mengingatkan saya dan biarlah mengingatkan setiap kita juga. Siapa kita di hadapan Tuhan. Yang Tuhan panggil untuk menjadi anak-anak Tuhan. Yang Tuhan cintai sehingga Tuhan membuat hidup kita berharga. Dan kita ada di dalam dunia ini bukan satu kebetulan. Tapi Dia mau mengutus kita untuk menyaksikan akan cinta kasih Tuhan. Untuk menyaksikan kebenaran. Boleh ditampilin ya, kita mau nyanyikan lagu ini. Bangkit berdiri. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku setia sampai akhir hidupku. Tak peduli masa lalu kita, Tuhan mau panggil kita sebagai orang-orang yang luar biasa. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah.
Ketika kami mengandalkan diri kami, itu tidak cukup Tuhan untuk menjauhkan kami dari keduniawian. Bahkan seringkali tanpa sadar, kasih kami kepada Tuhan tergantikan dengan keterikatan, dengan hal-hal yang sepertinya menarik hati, sepertinya menarik, memuaskan diri. Tapi sesungguhnya itu adalah hal yang kosong, hal yang sementara, bahkan hal yang sia-sia, hal yang semakin membuat kasih Bapa tergantikan di dalam hati kami, yang menjauhkan kami dari kasih Tuhan. Kata tolong kami ya Tuhan, supaya kami benar mengandalkan bagaimana Roh Kudus terus berbicara kepada kami. Kami mau rindu Tuhan mendekat kepada Tuhan. Kami mau rindu Tuhan untuk membaca firman-Mu. Kami mau rindu untuk merenungkan akan arti salib, akan arti Injil Tuhan yang sudah membebaskan kami, yang memperbaharui hidup kami. Tolong kami Tuhan, biar Tuhan kami boleh melakukan firman Tuhan ini ketika kami pulang dari rumah Tuhan ini. Ketika kami kembali ke tempat di mana Tuhan mengutus kami. Ketika kami kembali ke tempat pekerjaan di mana Tuhan mengutus kami. Ketika kami kembali ke keluarga di mana Tuhan mengutus kami. Ketika kami kembali kepada dunia di mana kami tinggal saat ini. Dunia yang membutuhkan kasih dan kebenaran Injil Tuhan. Terima kasih Bapa, tolong kami semua Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.